Selamat malam Bang, perkenalkan nama saya Kristen Rafael dengan NIM 1123031 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode front end dari eh, aplikasi genre musik berbasis Android yang saya bangun menggunakan Kotlin dan Jetpack Compose, di mana aplikasi ini berfungsi sebagai antarmuka pengguna untuk menampilkan data genre musik yang diambil dari backend melalui REST API yang sudah saya eh, deploy terlebih dahulu. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan alur aplikasi, struktur model, fungsi tiap file utama, serta desain UI dan teknis yang digunakan. Di mana gambaran umum struktur front end, di mana struktur front end aplikasi ini dibagi ke dalam beberapa folder utama, yaitu app, helper, network, modul, dan UI. Di mana pembagian ini bertujuan agar kode lebih terorganisir, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Di mana eh, file app KT ini merupakan entry point dari aplikasi, bisa dilihat di sini, di mana app pada file app ini saya melakukan inisialisasi app container yang berfungsi sebagai dependency container, di mana app container menyediakan repositori yang nantinya digunakan oleh seluruh UI untuk mengakses data dari backend. Selanjutnya di sini terdapat file main activity KT, di mana main activity KT tidak berisi logika, melainkan hanya memanggil composable utama dan mengatur life cycle aplikasinya, di mana seluruh tampilan dan interaksi pengguna dikelola di layar UI-nya. Selanjutnya kita lanjutkan ke penjelasan folder. Di sana di sini bisa dilihat di ada folder helper, di mana folder helper ini berisi file-file pendukung yang digunakan, seperti cons helper KT. Constant KT ini digunakan untuk menyimpan konstanta seperti base URL, API, dan parameternya. Selanjutnya di sini ada, di sini ada root helper KT, di mana root helper KT ini mengatur rute navigasi antar screen sehingga perpindahan halamannya lebih terstruktur. Selanjutnya ada alert helper, di mana ini digunakan untuk menampilkan dialog atau notifikasi kepada pengguna. Dan di sini ada suspend helper, di mana ini membantu pengelolaan coroutine agar pemanggilan API-nya berjalan secara asinkronus. Dan sini terdapat tools helper, di mana berfungsi sebagai tempat dari fungsi-fungsi utilitas umum yang akan digunakan di berbagai bagian di aplikasi ini. Selanjutnya di sini ada network layer, di mana eh, folder network ini merupakan inti komunikasi antara front end dan back end, di mana di sini dapat kita lihat mengandung data eh, yang memiliki respon message, begitu juga memiliki eh, respon message dari kedua aplikasi di sini, di mana kalau saya adalah genre musik dan plan. Selanjutnya eh, pada di sini kita bisa lihat ada subfolder service, di mana pada subfolder service terdapat API service yang mendefinisikan endpoint REST API-nya menggunakan retrofit.
Contohnya adalah genre musik API API service di mana eh, nah, bisa dilihat di sini di mana ini eh, menangani request seperti mengambil seluruh genre musik. Selain itu terdapat repository interface yang berfungsi sebagai penghubung antara UI dan API service-nya. Selanjutnya, di sini terdapat repository yang memastikan bahwa UI tidak berinteraksi secara langsung dengan API sehingga struktur aplikasinya lebih mudah diuji. Dan juga di sini ada modul di bagian sini di mana folder modul ini seperti genre musik modul yang ada di sini digunakan untuk mengelompokkan fitur berdasarkan domainnya, di mana setiap modul berisi konfigurasi atau logika yang spesifik terhadap fitur tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai UI layer di sini, di mana kita mulai lewat screen, di mana di sini terdapat beberapa folder screen, di mana contohnya di sini genre musik screen eh, eh, digunakan untuk menampilkan daftar genre musiknya. Sedangkan genre musik screen digunakan untuk menambahkan data genre musik barunya. Di mana setiap screen itu memiliki satu tanggung jawab utama yaitu menampilkan data dan menangani interaksi pengguna pada halaman yang sedang eh, dimuat. Untuk eh, untuk itu di sini saya akan di sini terdapat juga folder eh, tema yang memiliki subfolder di folder berisi color, theme, dan type. Langsung saya akan melakukan demo terhadap aplikasi saya di mana di sini dapat dilihat saya telah melakukan run dan build Gradle-nya terlebih dahulu. Setelah build akan masuk ke akan meluncurkan aplikasi saya yang bernama Musikpedia di sini. Eh, Pada bagian sini merupakan bagian plans dari bawaan aplikasi yang tidak saya sentuh. Selanjutnya di sini eh, merupakan API saya yang saya hubungkan dari backend saya ke front end saat ini. Di mana di sini sudah bisa dilihat data-data yang sudah saya tambahkan. Bisa kita coba kita lakukan gambar. Misalnya kita masukkan eh, kita masukkan misalnya foto ini, isi namanya, deskripsi. Nah, setelah kita sudah mengisi semua formulirnya, kita lakukan simpan. Terdapat notifikasi berhasil menambahkan genre musik. Kita kembali. Nah, bisa kita lihat di sini genre musik yang kita tambahkan itu sudah tertambah ke API server kita.
Demikian penjelasan saya mengenai praktikum 4 ini. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.